Selamat sore Bang Kemas. Sore. Bang Kemas, hari ini Rasman Arief Nasution mendatangi Bid Propam Polda Metro Jaya terkait laporan kita yang sudah naik sidik. Prosedur itu apakah dibenarkan atau tidak, Bang? Oke, jadi memang di dalam proses hukum acara pidana ini ketika ada perkara pelapor ya, dalam hal ini korban, misalkan dalam perkara pidana umum apapun atau pidana khusus yang dimana posisi perkara ini adalah pelapor ini sudah melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan hukum acara dan juga Perkapolri. Ya, kalau ini sudah dilakukan dengan prosedural yang memang sesuai dengan aturan hukum acara pidana dan juga Perkapolri, ya, maka proses pelapor atau korban ini tinggal menunggu hasil internal, apakah itu seperti gelar perkara ya di dalam internal ataupun gelar perkara khusus ya yang dilakukan oleh penyidik dalam memastikan apakah pidana ini terang, perbuatan pidana ini betul atau memang bukan ya. Ketika memang ragu-ragu, penyidik akan melakukan proses konfrontir atau konfirmasi para pihak. Tapi kalau memang mereka yakin dengan bukti yang cukup, dua alat bukti cukup, maka mereka akan melakukan proses gelar perkara untuk naik sidik ya. Dalam perkara ini kan naik sidik sudah diterbitkan SPDP, bahkan pemanggilan pihak terlapor itu sudah keluar dengan SPDP-nya ya. Tandanya apa? Setelah SPDP ini dikeluarkan, pemanggilan pihak terlapor dilakukan ya, kemudian di BAP kembali ya, dalam konteks sudah SPDP gitu ya, sudah dimulainya penyidikan. Maka apa yang dilakukan oleh proses penyidik dalam hukum acara dan Perkapolri? Dia akan gelar perkara. Ketika pemeriksaan terakhir SPDP itu dilakukan ternyata cukup buktinya menguatkan, maka penyidik gelar perkara dan menaikkan menjadi tersangka ya, dengan pasal dugaan apa yang memang ditetapkan oleh penyidik gitu loh, dengan alat bukti yang cukup. Nah, pihak terlapor bisa melakukan upaya ya. Contoh misalkan kalau dia sudah jadi tersangka, dia bisa melakukan pra peradilan, silakan ya, itu upaya terlapor dalam kasus ini. Kemudian apa yang dilakukan saat ini, dapat kabar berita bahwasannya pihak terlapor melakukan upaya pengaduan kepada bidang propam, bid propam atau mungkin paminal gitu. Dalam hal ini apa? Dalam upaya mereka bahwasannya diduga dalam konteks terlapor itu ya, ini prosedural penyidikan dan penyelidikannya diduga oleh pihak versinya mereka itu tidak sesuai dengan prosedural. Kan begitu? Itu upaya sah-sah saja pengaduan tersebut. Ya, tetapi sekali lagi itu akan dijawab dengan resmi oleh penyidik Reskrim Polres Jaksel gitu loh ya. Apalagi unit PPA ini kan udah pasti. Mereka akan ditanya propam. Tapi sekali lagi ya, proses pengaduan pihak upaya terlapor ini tidak akan mengenyampingkan prosedural hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik. Ini tolong diperhatikan ya. Ya, ini tolong diperhatikan oleh kita semua bahwasannya proses yang sudah dilakukan oleh penyidik dan memastikan gelar perkara itu sesuai dengan prosedural, naik sidik, SPDP dan juga gelar perkara terakhir penetapan tersangka. Bahkan mungkin kalau ancaman di atas 5 tahun mereka akan melakukan penangkapan penahanan. Ya, ini tidak akan menyampingkan loh Mas. Dengan adanya upaya pihak terlapor ini tidak akan menyampingkan ya prosedural tetap dan agenda jadwal yang sudah ditekan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan seperti itu. Berarti saat ini apa yang dilakukan oleh penyidik itu udah langkah-langkahnya udah benar. Selama ini yang kami ikutin, yang kita ikuti bersama, ini prosedural proses penyidikannya sesuai ya. Kalau praktisi hukum ataupun advokat yang sudah berjalan dalam mengawal perkara-perkara hukum pidana, ini sudah prosedural Mas ya, karena tahapan itu betul-betul diperiksa. Terakhir kan saksi ahli ya, kemudian dia saksi yang terakhir, kemudian dia terbitkan SPDP, karena sebelum SPDP kan mereka gelar perkara dulu. Ini prosedural semua Mas, yang dilakukan oleh Reskrim Unit PPA Polres Jaksel gitu. Saya punya keyakinan apa yang dilakukan oleh Polres Jaksel adalah sesuai dengan prosedural penyelidikan dan penyidikan, sesuai dengan KUHP hukum acara pidana dan juga Perkapolri seperti itu. Bang, bisa dipastikan langkah Rasman untuk melaporkan ke pihak Propam, ke Kompolnas dan menyurat ke DPR itu sikapnya seperti apa, Mas? Apa bisa dibilang katakan salah atau emang ketidakpercayaannya Rasman kepada Polres Jakarta Selatan? Ya gini Mas, itu sah-sah saja pihak terlapor melakukan upaya apapun, oke ya, itu sah-sah saja ya, dan itu hak warga negara untuk melakukan penyampaian pendapat apapun. Tapi dalam konteks hukum, sistem hukum ya, apalagi sistem hukum pidana, yang dilakukan upaya pihak terlapor, menurut saya sekali lagi izin ya, menurut saya, pandangan saya ini terlalu berlebihan ya, ini terlalu berlebihan kalau menurut saya. Karena apa? Ini menggiring untuk mengintervensi misalkan ya. Kalau misalkan maaf ya,
Propam bisa memastikan pengaduan itu adalah sesuai dengan prosedural, apa yang didapat oleh pihak terlapor? Apa yang didapat oleh terlapor? Mohon maaf, ketika pihak unit PPA membuktikan semua dengan prosedural yang tepat sesuai dengan prosedural KUHAP dan juga Perkapolri, apa yang didapat oleh terlapor? Ya, kemudian tadi Kompolnas, ya, Kementerian PPA, ketika menerima semua bukti-bukti yang cukup mengenai prosedural, ya, acara pidana yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai prosedur, Mas. Apa yang didapat oleh terlapor? Ya, karena apa? Kita kan praktis hukum tahu bagaimana yang dilakukan. Saran saya sebenarnya yang dilakukan oleh terlapor mempersiapkan, ya, kalau memang ini naik tersangka, ditetapkan tersangka, silakan, ya, PH-nya terlapor mempersiapkan dengan baik, ya, disitulah dalih dan dalilnya untuk melakukan peradilan. Buktikan bahwasannya penetapan tersangka terlapor itu misalkan itu tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Buktikan di sana. Nah, disinilah, ya, kematangan kita dalam mempersiapkan upaya hukum untuk membela klien-klien kita seperti itu. Gitu loh. Cukup Bang, terima kasih banyak Bang. Ya.